Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yazid Aufar di sini dan kita akan bahas tentang metode dengan parameter. Kali ini kita akan bahas metode dengan parameter. Kemarin di video sebelumnya kita bahas metode tanpa parameter. Sekarang kita bahas metode dengan parameter. Langsung saja ke materinya. Metode dengan parameter. Metode dengan parameter. Metode atau dalam beberapa bahasa pemrograman sering disebut dengan fungsi atau prosedur adalah subprogram yang memberikan seorang programmer untuk membagi program dengan membagi masalahnya ke dalam beberapa sub masalah yang bisa diselesaikan secara modular. Dengan cara demikian, maka pembuatan program bisa lebih di manajemen. Contoh nih, kita pakai metode yang dengan parameter. Langsung saja kita coba. Kita buka NetBeans-nya. Kita buka NetBeans. Klik kanan, new Java class. Terus di sini kita isi fungsi parameter. Nih, kita finish. Nah, di sini kita tulis public static void public static kita pakai integer. Tipe datanya integer, terus nama metodenya jumlah. Terus di sini kita isi integer dengan a. Terus kurung kerawal return di sini a titik koma. Nah, setelah itu di sini, di sini baru kita tulis public static void main string args. Setelah itu ini. Nah, di sini di main ini kurung kerawal buka dan kurung tutup sistem titik out titik print len. Ya udah, di sini dalam kurung hasil pemanggilan metode. Terus di sini nih sistem titik out titik print len. Ini dengan parameter. Parameternya apa kita isi adalah ini nama metodenya tadi. Parameternya kita isi 5. Nah, kita isi 5. Nah, maka A ini berisi 5. Coba kita jalankan. Nah, maka hasilnya adalah 5. Nih, 5. Jadi return yang dimunculkan adalah A berapa isinya adalah 5. Ini kita masukkan parameternya di sini. Nah, sangat gampang nih kita masukkan parameter. Terus kita lanjut lagi. Nah, parameter pada baris kedua disebut sebagai parameter formal dan pada baris ke-8 disebut parameter aktual. Nih parameter formal untuk pada baris ke-8, pada baris kedua disebut parameter formal nih, parameter formal. Terus baris ke-8 disebut parameter aktual. Ini yang 8, parameter aktual. Nah, ada 2 buah parameter, yaitu parameter formal. Parameter formal itu apa? Parameter formal adalah parameter yang tertulis dalam definisi metode. Parameter aktual itu apa? Parameter yang berada pada inputan langsung pada saat penggunaan metode tersebut. Jadi parameter bisa lebih dari 1 dengan dipisahkan tanda koma. Yang perlu diperhatikan nih pada saat pemanggilan metode adalah jumlah, urutan, dan tipe parameter aktual harus sesuai dengan jumlah urutan dan tipe parameter formal. Nih, harus diperhatikan. Pemberian variabel dalam metode. Ada 2 tipe data variabel passing pada metode, yaitu pass by value dan pass by reference. Nah, pass by value itu apa? Jadi pass by value itu ketika pass by value terjadi, metode membuat sebuah salinan dari nilai variabel yang dikirimkan ke metode. Walaupun demikian, metode tidak dapat secara langsung memodifikasi nilai variabel pengirimannya meskipun parameter selainnya sudah dimodifikasi nilainya di dalam metode.
Jadi ada juga adalah pass by reference. Pass by reference itu ketika sebuah pass by reference terjadi, alamat memori dari nilai pada sebuah variabel dilewatkan pada saat pemanggilan metode ini. Pada pemanggilan metode ini tidak seperti pada pass by value. Ada perbedaannya. Metode dapat memodifikasi variabel asli dengan menggunakan alamat memori tersebut, meskipun berbeda nama variabel yang digunakan dalam metode dengan variabel aslinya. Jadi kedua variabel ini menunjukkan lokasi dari data yang sama. Nah, implementasinya seperti apa nih? Kita coba implementasikan. Nah, kita coba implementasikan. Kita buka NetBeans-nya. Kita buka NetBeans-nya, terus new Java class. Nah, Java class kita namakan misalkan fungsi 4A. Nah, udah. Di sini kita bikin metode public static, terus tipe data integer, terus nama metodenya jumlah. Nah, di sini integer A, terus kurung kerawal. Nah, di sini returnnya kita munculkan adalah A plus A. Jadi nilainya ditambah dengan nilai tersebut A plus A. Jadi misalkan kita masukkan 2, berarti 2 tambah 2. Misalkan kita masukkan 3, 3 tambah 3 berarti. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bikin public static void main string args, terus kurung kerawal. Nah, di sini kita ini tutup kurungnya belum. Nah, tutup kurung. Nah, di sini kita masukkan sistem .out .println. Nah, println kita panggil yang kita munculkan adalah panggil metode jumlah dengan parameter 5. Nah, kita memanggilnya dengan parameter 5. Caranya gimana? Seperti yang tadi kita contohkan. Sistem .out .println. Nah, ini terus di sini jumlah. Nah, parameternya kita masukkan 5 untuk yang ini. Terus coba kita satunya kita copy aja. Terus kita paste. Nah, di sini saya coba masukkannya adalah 15. Nah, jadi berbeda parameter yang saya masukkan, tapi fungsinya nanti dia A plus A. Jadi 5 tambah 5 10, 15 tambah 15 30 nih. Coba kita lihat apakah benar. Nah, benar. Panggilan metode jumlah dengan parameter 5 jadi 10. Ini penjumlahannya kan A plus A. Terus 15 tambah 15 30. Nah, ini benar nih. Ini menggunakan parameter. Nah, gampang bukan? Nah, sekarang kita lanjut lagi program dengan pass by value. Gimana caranya nih? Public class test pass by value, public static void main string args integer I sama dengan 10 sama println I test I sama println I public static void test in j sama dengan 33. Jadi pada program di atas kita memanggil metode test dan melewatkan nilai variabel I. Variabel I dilewatkan sebagai parameter. Nilai pada I disalin ke variabel J pada metode. Dan kondisi ini variabel J adalah merupakan variabel pengganti pada metode test. Jadi jika nilai J berubah, maka nilai pada variabel I yang terletak pada main tidak akan ikut berubah walaupun awalnya variabel J merupakan salinan dari variabel I. Nah, seperti itu. Coba kita lakukan di NetBeans untuk lebih memahaminya. Kita buka NetBeans. Nah, kita klik kanan new Java class. Di sini kita namakan test pass by value. Nah, test pass by value kita create. Nah, udah. Setelah itu di sini kita tulis public static void
main string. Terus di sini air gas. Jangan lupa kurung kerawal. Sudah, di sini kita isi in tipe data, nama variabel i, value-nya kita isi 10 titik koma. Terus di sini sistem titik out titik print len. Nah, di sini kita panggil i, variabel i tadi kita panggil. Setelah itu kita tes. Nah, di tes i titik koma. Nah, sistem titik out titik print len. Nah, di sini i. Setelah itu sistem ini tes. Nah, di sini baru kita munculkan metodenya. Public static void test in j. Terus kurung kerawal j sama dengan 33. Nah, coba kita jalankan run file. Nih. Ini j tes i. Nah, dia tetap ngeproses yang 10 ini. Meskipun yang tes ini kita i kan. Ini kalau j. Ini adalah i. Benar, kita munculkan i. Nah ya, dia tidak muncul 33, tapi munculnya 10. Nih. Nih, pada program di atas kita memanggil metode tes dan melewatkan nilai variabel i. Variabel i dilewatkan sebagai parameter. Nilai pada i disalin ke variabel j pada metode. Pada kondisi ini variabel j adalah merupakan variabel pengganti pada metode tes. Jadi jika nilai j berubah, maka nilai variabel i yang terletak pada main tidak akan ikut berubah walaupun awalnya variabel j merupakan salinan dari variabel i. Awalnya salinan, cuman dia tidak akan berubah. Nah, ini program dengan pass by reference. Nih, kita coba buat. Kita buka NetBeans-nya lagi. Terus klik kanan new Java class. Di sini kita tes pass by reference. Pass by reference. Finish. Nah, di sini nih kita tulis public static void main string air gas. Terus kurung kerawal membuat array. Ini kita membuat array. Saya kasih komentar. Membuat array integer. Nih di sini integer. Kita isi arraynya x umur x. Terus kita isi 10 11 12 tutup kurung. Setelah itu titik koma. Nah, ini udah. Nah, ini kita mencetak array. Saya kasih komentar lagi. Mencetak array. Mencetak nilai array. Nih, biar lengkap. Mencetak nilai array. Kita pakai perulangan untuk mencetak nilai array. Pakai for in. Terus i sama dengan 0, dimulai dari 0 karena array. Terus i kurang dari x. Nih. Dot length. Jadi panjang variabel x tadi berapa? X.
Nih itu panjangnya berapa sampai panjangnya itu tadi. Terus di tiap iterasi bertambah 1 kali. Nah, yang kita munculkan apa? Sistem titik out titik print len. Nah, di sini kita munculkan x i. Nah, sudah. Setelah itu di sini kita tes x titik koma. Nah, di sini kita pakai perulangan lagi for ini kita copy saja dari yang ini. Nah, udah. Ini udah, terus baru kita di sini tambahkan metodenya, metode tes tadi. Public static void test in. Nah, di sini ARR coba. Nah, di sini terus jangan lupa kurung kerawal. Setelah itu di sini kita isi untuk merubah saya kasih komentar merubah nilai array. Sudah, di sini kita pakai perulangan lagi, pakai perulangan for dimulai dari i sama dengan 0 koma terus i arr dot length titik koma i plus plus tambah 1 di tiap iterasi. Apa yang kita munculkan adalah arr i sama dengan i plus 50 titik koma. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita run file. Nah, 10 11 12 kan yang tadi kita masukkan, terus kita munculkan tadi yang ini yang ditambah 50. Yang i tambah 50. Jadi 50, 51, 52. Tambah 1 terus di tiap iterasi. Nah, seperti ini deh. Adalah contoh tes pass by reference. Ini kita munculkan tes X tadi. X kurang dari sama dengan length. Nih, udah. Sudah, setelah itu kita lanjut lagi ke slide-nya. Nih, kerjakan program berikut public static fungsi 4C. Nah, kita coba lagi, fungsi 4C. Kita kembali ke NetBeans, kita buka NetBeans, kita klik kanan, new Java class. Nah, di sini kita bikin fungsi 4C. Nah, fungsi 4C. Nama kelasnya. Nah, udah. Terus kita bikin public static public plot jumlah terus integer a, plot b. Setelah itu, nah ini tanpa statik, saya kasih catatan tanpa statik. Nah, di sini kurung kerawal. Nah, sudah. Di sini kita return a plus b. Jadi nilainya kita jumlahkan a dan b. Di koma. Terus di sini kita tambahkan public static void main string args, terus ini, terus titik koma kurung kerawal. Di sini tambahkan fungsi 4
4C. Nama Java kelasnya. Nama Java kelasnya kita pakai objek sama dengan new. Fungsi 4C. Fungsi 4C-nya C kecil. Terus di sini titik koma. Nah, sudah kita munculkan apa? System titik out titik print. Nih di sini kita panggil metode jumlah dengan parameter 5 dan 1,5. Terus kita koma, hasilnya sama dengan. Nah, di sini kita sistem titik out titik println. Nah, kita menggunakan objek nih. Jadi objek titik jumlah. Nah, di sini yang A kita isi dengan 5, terus yang B-nya kita isi 1,5. Jangan lupa tambahkan F karena ini float. Nah, sudah. Kita coba, kita copy aja. Yang satunya ini adalah 10. Yang di sini kita rubah 2,2. Nah, sudah. Di sini kita rubah 10. Terus di sini kita rubah 2,2. Nah, kita coba run. Nah, panggilan metode dengan parameter 5 dan 5, hasilnya 6,5 dan 12,2. Nah, samakan dia, tambahkan nih. Kita cukup nulis parameternya, maka dia menjumlahkan. Nih, sesuai dengan fungsi metodenya di sini. Nah, gampang banget bukan? Sekarang, nah ini sudah berakhir. Sekarang latihan buat kalian di rumah. Jadi buat program untuk membandingkan 3 data dengan menggunakan metode. Nah, ini menggunakan metode ya. Ingat, masukkan bilangan A 4, bilangan B misalkan 2, bilangan C 8. Bilangan terkecilnya adalah 2. Nah, kalian cari tuh bilangan terkecilnya, dibandingkan pakai metode. Kita kan sudah di video sebelumnya kita belajar cara membandingkan nilai atau value tadi di masing-masing variabel. Jadi sekarang itu tidak menggunakan metode kemarin. Nah, sekarang menggunakan metode. Nah, gimana caranya? Kita sudah belajar juga. Jadi untuk lebih memahami, kalian bisa coba-coba nih di rumah. Jadi sampai di situ dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian ke depannya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.